Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran Al-Mislati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita membahas di bab 2 ya, insya Allah. Dan sebelumnya marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Liridho ilahi ta'ala wali syafaati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa sallim ajma'in summa ila hadrati jami'i masyayikhina wal jami'i muallimina wa nakhusu khususan muallifi hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan bab 2 atau kita memulai bab 2, kita review bab 1 dulu ya. Dan mohon maaf, kemarin saya penulisannya masih ada yang terlewatkan ya. Jadi di bab 1 itu judul babnya adalah alamatul ismi atau tanda-tanda isim ya. Dan kita juga membahas tentang rumus utama ya, karena memang di Amsilati jilid 2 itu lebih dominan membahas tentang isim ya. Jadi sebelum ke isim ada yang pertama langkah-langkahnya, yaitu membahas rumus utamanya dulu, kemudian membahas tentang tanda-tanda isimnya, lah baru melanjutkan isim, hal-hal yang terkait dengan isim. Rumus utama: bedakan setiap kata antara A isim, B fi'il, C huruf. Dasarnya isman wa fi'lan summa harfan mayyiza lafdhan bima minal alamati hriza. Beda no dise isim fi'lan huruf ganti tandane isim fi'lan huruf. Ciri isim apa saja? Bererob jar ya, yang erob jarnya itu ada 3 macam ya. Bisa bererob jar karena jatuh setelah huruf jar, bererob jar karena menjadi mudhof ilaih, atau bererob jar karena mengikuti kata sebelumnya yang dibaca jar. Kemudian yang kedua karena tanwin, atau ciri isim yang ketiga karena adanya al, atau ciri isim yang keempat yaitu karena menjadi munada ya. Mohon maaf, karena jatuh setelah huruf nida atau menjadi munada ya. Kemudian ciri yang kelima yaitu karena menjadi musnad ilaih, baik itu berupa fa'il ataupun berupa mubtada. Dasarnya secara umum ya, dasarnya bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil is mitam yizun hasol tondo isim kanti jertan wen al nida lan musnad ilaih koyo fa'il mubtada. Selanjutnya, kalau untuk ciri khusus daripada isim itu adalah dia bererob jar ya. Kalau fi'il dia bererob jazm ya. Jadi tidak boleh terbalik ya. Dasarnya wal ismu qad khusiso bil jari kama qad khusisol fi'lu bi ayyan jazima. I'rab jar manjing isim kelawan khusus, i'rab jazm manjing fi'il kanti khusus. Kemudian untuk macam-macam munada ya, jadi munada atau kata yang jatuh setelah huruf nida ya. Ada munada mufrad, makrifat ini hukumnya mabni rofa dan tanpa al, tanpa tanwin. Kemudian munada mudhof, lah ini wajib dibaca nasab ya, tidak usah menggunakan tanwin juga. Kemudian yang terakhir adalah munada syibih mudhof, ini harus berupa isim fa'il atau isim maf'ul yang mempengaruhi kata setelahnya ya. Jadi untuk apa? Untuk ketiga munada ini ya,
Ketiga munada ini dasarnya kita baca bersama. Wabnil mu'arrafal munada mufrada alal ladzi fi raf'ihi qad uhida wal mufradal mankura wal mudafa wa shibhun shib'a diman khilafa mabni rafa munada ma'rifat mufrad mudhaf syibih nasab lana kiroh mufrad. Kemudian untuk ringkasan huruf, ringkasan munada maksud saya ya. Jadi ada munada mufrad makrifat, ini biasanya berupa isim alam ya, atau yang menunjukkan arti nama. Hukumnya mabni rafa. Kemudian yang kedua ada mudhaf dan syibih mudhaf ya. Jadi ada munada mudhaf, ada pula munada syibih mudhaf. Sama-sama keduanya hukumnya nasab. Namun untuk yang tadi syibih mudhaf dia terbuat dari isim fa'il maupun isim maf'ul yang mempengaruhi kata setelahnya ya, baik rafa, nasab maupun jernya dengan menggunakan huruf jer ya. Tentunya kalau pengaruh jer ya. Kemudian yang ketiga ya. Jadi setelah huruf nida berupa ya ayyuha atau ya ayyatuha, maka ini hukumnya adalah rofa dan harus ada al ya, makanya ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nasu, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat ya, jadi untuk isim yang terletak setelah huruf nida ya, maka ini domirnya akan berubah menjadi mukhotob. Dari yang domir huwa itu artinya dia ya atau ghaib, maka akan berubah menjadi mukhotob menjadi anta kalau tadi laki-laki ya, kalau perempuan berarti anti. Kecuali silahnya isim mausul ya, untuk silah isim mausul ini tetap berdomir ghaib ya. Contoh ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum ya. Jadi istilahnya isim mausul adalah amanu. Ini domirnya tetap domir ghaib ya, atau kalau dimunculkan bunyinya domir hum. Anak-anak, sekarang kita masuki bab 2 ya. Di bab 2 ini kita akan membahas macam-macam isim ya. Jadi melanjutkan tadi, untuk rumus utama kan kita harus membedakan setiap kata antara isim atau fiil atau huruf ya. Jadi di jilid 2 saya tekankan kembali, ini membahas lebih fokus ke membahas isimnya ya, dari berbagai dimensi ya. Mulai dari rumus utamanya ya, isim, kemudian ada tahapannya A1, A2 dan A3 ya. Untuk rumus A1 ya, bila isim maka bedakan antara A makrifat atau nakirohnya, kemudian mabni atau mu'robnya, yang ketiga mudzakkar atau muannasnya, dan yang keempat ya ini mufrad atau musanna atau jamaknya ya. Jadi ini rinci dan detail banget ya, itu setiap kata harus seperti itu. Kenapa? Karena dari sana kita akan mengetahui maksud daripada pembicaraan ataupun kalam tersebut ya. Jadi dialog yang ada di dalam bahasa Arab tersebut nanti kita akan bisa memahami karena kita sudah tahu komposisinya ya, ini dari isim, terus kemudian yang dimaksud ini isim yang bagaimana. Jadi seperti itu. Dan memang bahasa Arab itu bahasa yang sangat unik dan spesial ya. Maksudnya bagaimana? Kalau di dalam bahasa Inggris mungkin masih ada perbedaannya juga, tapi di dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya, itu baik pelakunya laki maupun perempuan tetap sama ya. Baik pelakunya kamu, dia atau saya itu juga sama perkataannya. Misalnya menyapu, saya menyapu, dia menyapu, kamu menyapu. Tapi kalau di dalam bahasa Arab tidak. Misalnya saya juga perkataannya beda ya, aknusu. Kemudian kalau dia perempuan berarti taknusu. Kemudian kalau dia laki-laki yaknusu. Nah, dan seterusnya.
Hal ini bukan menandakan ya bahasa Arab kok ribet, tidak, tetapi benar-benar bahasa yang sangat spesial ya, sampai dari kata kerjanya saja ya itu kita akan mengetahui siapa yang melakukannya, kemudian berapa orang ya, kemudian laki atau perempuan, kemudian menunjukkan saya atau dia atau berapa orang, jadi seperti itu ya. Selanjutnya yaitu tentang makrifat dan nakiroh ya. Tadi kan ada membedakan antara makrifat atau nakirohnya kan seperti itu ya. Jadi untuk makrifat itu yang bagaimana sih, nakiroh itu yang bagaimana. Untuk nakiroh ya, nakiroh yaitu kata yang menunjukkan arti umum ya. Jadi masih, misalnya kalau mau bilang laki-laki lah itu masih umum kan, laki-laki semua orang laki-laki kan masuk. Tapi kalau sudah bilang laki-laki itu lah, maka itu sudah menandakan arti khusus ya. Jadi untuk nakiro itu umum, kemudian yang makrifat itu khusus. Maksudnya kalau umum berarti ya masih bisa untuk semuanya, kemudian kalau khusus berarti ya sudah jelas, jadi seperti itu. Kemudian untuk ciri nakiro sendiri yaitu ada tanwin. Jadi setiap kata yang ditanwin berarti itu masih nakiro atau masih umum. Kemudian kalau untuk memakrifatkan bagaimana, yaitu dengan cara dikasih al. Misal seperti lafaz contoh rasulun. Jadi rasul gitu saja artinya, masih umum. Tapi kalau sudah dikasih al, ar-rasulu ya, ini sudah khusus. Mungkin yang dikehendaki Nabi Muhammad atau mungkin yang dikehendaki nabi yang lainnya ya. Jadi sudah ada khususnya karena ada alnya. Misalnya kita bilang ustadzun, guru, berarti semua guru di MTSN masuk. Tapi kalau sudah bilang al ustadzu, mungkin yang dikehendaki ustadz siapa, ustadz maksus ataupun ustadz yang lainnya ya. Jadi ada khususnya ya. Kita baca baitnya bersama. Nakiratun qabilu al mu'asiro awaki'un mauki ama qadzukiro nakiro dadi rifat yen ono al ciri gampangetan wen bisa diapal. Selanjutnya kita membahas tentang makrifat ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa makrifat itu khusus ya. Untuk isim makrifat itu apa saja? Satu yaitu berupa nama atau tadi sudah dijelaskan alam ya. Kemudian yang kedua yaitu isim yang ada alnya. Kemudian yang ketiga yaitu isim domir. Yang keempat isim isyarah. Kemudian yang kelima isim mausul. Dan yang terakhir adalah isim yang dimudhofkan pada kelima di atas ya. Bisa dimudhofkan pada isim alam atau isim yang ada alnya, atau dimudhofkan pada isim domir, atau dimudhofkan pada isim isyarah ya. Itu berarti masuk kategori isim makrifat karena dia sudah dimudhofkan pada salah satu daripada isim makrifat, maka hukumnya dia juga ikut makrifat. Kita baca dasarnya bersama. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal ulami waladhi. Makrifat yaiku liyane nakira domir jeneng al-mau sul mudhof isyarah. Dasar makrifat secara khusus. Ayo kita baca bersama dasarnya. Al-harfu ta'rifin awil lamu faqad fanamatun arraf takul fi namat al-utawalam ku huruf makrifat al-manjeng ing naki roh dadi makrifat. Alhamdulillah anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup. Insya Allah kita sambung besok. Semoga umur kita masih panjang dan diberikan kesehatan sama Allah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf bila ada salah dan khilafnya, tentunya masih banyak kekurangan dari saya. Semoga apa yang telah dipelajari bisa
difahami dan menjadi ilmu yang manfaat dan berkah dunia akhirat, sehingga mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah dunia akhirat, sukses lahir batin dan bahagia juga dunia akhirat. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangka, semangat karena Allah.